baru pulang lah 2010 2000, orang tak kenal saya. Habis itu saya diundang ke Sialang Bungku tausiah. Nampak saya lah orang yang mengusir saya di Pandut tuh duduk di lantai semen tak beralas. Pas masuk pertama ke Sialang Bungku, diam. Saya waktu itu dikawal sama orang pengawal itu kan, kanan kiri mau ngasih tausiah di masjid LP Sialang Bungku. Pas lewat tuh nampak saya lah, dia duduk di lantai semen. Lama saya terdiam. Kalian kalau mau buat video pendek di film kan 3 menit bagus kan. Cari yang agak mirip macam saya, kurus, makan di depan Pandut ini. Itu cari siapa? Antum cocok. Keluar dari mobil. Nanti saya pinjamkan Fortuner. Keluar antum dari situ gini. Cocok jadi pengawal, usir. Pinggir. Udah itu baru antum buat apa ya? 10 years later, 10 tahun berikutnya, baru siapa yang cocok jadi ustadz yang kurus? Nah, ada pula kalian yang kurus macam itu. Buat nanti dalam acara menyambut tahun baru hijrah, lomba film pendek. Kajian Riyadhus Shalihin buat lomba film pendek hanya 3 menit. Bagus, film-film pendek yang berkesan, yang kira-kira habis nonton itu orang. Karena kalau hadis ini dibacakan, tapi kalau dengan video pendek menyentuh. Siap panitia? Dalam rangka ulang tahun kajian Riyadhus Shalihin, lomba film pendek. Salah satu idenya itu dari saya tadi. Lokasi syuting Pandut dengan LP. Saya yang menguruskan izinnya nanti untuk buat di LP. Dikawal dari pintu LP itu. Antum mau tausiah, tiba-tiba duduklah. Antum duduk. Pendek aja filmnya, tak ada dialog, tak ada pakai dialog. The best. Kita upload nanti di Instagram. Berdakwah dengan film zaman sekarang itu lebih menyentuh. Sumbernya, inspirasinya dari hadis. Di antara 2 orang ini mana yang paling tinggi derajatnya di surga nanti? Orang kaya, bersyukur dan banyak bersedekah, dengan orang miskin, bersabar dan banyak berzikir. Mana yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga? Yang paling tinggi derajatnya yang paling ikhlas. Kaya, bangun masjid, sedekah, kita nengok dalilnya. Man bana masjidan banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid punya istana di surga, punya istana di surga. Kasihnya anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, dekat dengan Nabi di surga. Dekat di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang kaya, ma'an nabiyyin, dia akan bersama nabi-nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, masuk surga. Yang miskin tadi bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masuk surga juga. Mana yang paling tinggi derajatnya? Yang ikhlas di antara kedua. Kalau kaya ini ikhlas, dia lebih tinggi. Kalau yang miskin ini lebih ikhlas, dia lebih tinggi. Yang jelas yang kaya ini udah dapatnya satu di dunia. Yang miskin nih udahlah di dunia tak dapat. Akhirat tak jelas.
Makanya separah-parahnya pejabat orang kaya, sempat dia senang di dunia. Ikhlas adalah puncak segalanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat tak tahu siapa di antara kita ini yang ikhlas. Malaikat itu cuma mencatat aja. Tengoknya ke masjid, catat. Tak tahu dia ikhlas tak ikhlas. Dalam risalah Al-Qushairiyah, dari mana malaikat tahu orang ini mau berbuat baik? Idza hamma, kalau seorang hamba ingin melakukan kebaikan, catat. Dari mana malaikat tahu? Padahal dia tak tahu isi hati orang. Waktu orang itu mau berbuat baik, keluar aroma wangi, tercium sama malaikat, catatnya satu. Jadi buat baik, catat dua. Tak jadi buat baik, tetap satu. Itu yang disebut orang sebagai aura. Aku kalau dekat dia ini, aura aku positif. Ada aroma kebaikan yang tercium oleh malaikat. Ada manusia ini, saya sudah banyak jumpa orang, kalau duduk kita dekat dia, tenang hati kita. Tapi ada orang ini kalau duduk dekat dia, risau aja kita, suntuk aja kita. Antum nanti antum merasakan itu. Banyak antum berjumpa. Kalau kita menemukan duit di jalan, kita ambil, kita masukkan ke kotak infak, apakah kita berdosa? Namanya luqatoh. Luqatoh, barang temuan, diumumkan setahun. Dapat duit depan tu diumumkan setahun. Tak ada pemiliknya, milik penemu. Setelah menjadi milik antum, antum bebas mau disedekahkan antum. Jadi secara fikih salah, karena bukan antum pemiliknya. Sedangkan pemiliknya belum tentu izin. Nah, maka diumumkan setahun. Setelah setahun dari hari ditemukan, diumumkan tak ada pemiliknya, jadi milik penemu. Atas serah antum, mau antum pakai, mau antum sedekahkan. Jangan begitu dapat langsung. Cuman 1000 perak apa Ustaz? Oh, 1000, patutlah kau masuk. Apa ada dalil tentang qabliyah maghrib? Ada masjid dekat airport, namanya Masjid Al-Jihad. Jamaahnya hampir berjihad gara-gara qabliyah maghrib. Kata yang tua-tua, ada qabliyah maghrib. Kata yang muda-muda, tak ada qabliyah maghrib. Diundanglah saya. Saya biasanya diundang ke masjid kalau masjid itu ada konflik. Kalau kita arah ke UIR, sebelah kiri dia masuk ke dalam. Ketua masjidnya pengacara. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina 3 kali dalam Sahih Muslim. Ma baina kulli adzanaini shalah. Ma baina kulli adzanaini shalah. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat. Antara azan dan iqamat ada salat 3 kali. Salat maghrib itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamatnya? Ada. Berarti ada qabliyah. Tapi di ujung hadis, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kenapa 3 kali? Maksudnya qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. 3. Qabliyah maghrib, qabliyah asar, qabliyah isya. Liman sya'a, bagi yang mau. Dia rawatib tapi tidak muakkad. Sedangkan yang muakkad itu dalam Sunan Tirmidzi, man shalla 12 raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu muakkad. Sedangkan yang 3 tadi, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, itu ghairu muakkad, rawatib. Dah saya jelaskan, saya tanya di masjid, kenapa tak kalian buat di masjid ni? Padahal dalilnya ada. Kami takut gara-gara qabliyah waktu maghrib habis. Karena waktu maghrib dalam mazhab Syafi'i pendek. Asal habis syafaq ahmar merah, rona merah itu asal sudah habis, tak ada lagi maghrib. Pengurus masjid ini berpegang pada mazhab Syafi'i. Saya bilang kalau tak masuk qabliyah 2 rakaat, masa habis? Rupanya RT RW selalu terlambat. Akar masalahnya adalah udah mau iqamat, RT RW, orang-orang kaya, donatur selalu terlambat. Mau iqamat takut kena pecat. Maka win-win solution jalan tengah, tempel di dinding. Maghrib 5 menit dari azan langsung iqamat. Selesai. Sejak itu saya tak diundang lagi di masjid. Berarti tak ada masalah lagi. Kalau ada masalah baru diundang. Win-win solution. Gimana Pak? Semua setuju? Habis azan 5 menit iqamat. Yang terlambat salah sendiri. Oh cocok ini, cocok. Jadi yang bermasalah bukan sholat sunatnya, tapi orangnya. Selesai. Qabliyah Jumat. Yang menggantikan sholat Jumat, yang digantikan sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan pun ada qabliyah. Dalam mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Hambali mengatakan tidak ada qabliyah Jumat? Karena dalam mazhab Hambali sholat Jumat bukan pengganti zuhur, tapi sholat Jumat adalah ibadatun mustaqillah. Dia ibadah tersendiri pada hari Jumat. Ini berefek kepada qabliyah dan berefek kepada jamak qasar. Kita sampai di Jakarta hari Jumat, habis sholat Jumat, bolehkah sholat Jumat itu dijamak takdim dengan asar, jamak qasar? Hambali tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena Jumat tidak bisa dijamak dengan asar. Karena Jumat ibadah tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena Jumat pengganti zuhur. Kalau yang digantikan bisa jamak qasar, maka yang menggantikan pun juga bisa jamak qasar. Jelas? Itu hujahnya. Hujah mazhab Hambali. Kenapa kata dia Jumat itu tidak ada qabliyah? Kata dia Nabi di kamar. Nabi di kamar. Setelah masuk waktu, datang Bilal mengetuk pintu kamar. Ya Rasulullah, sudah masuk waktu. Baru Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Tak ada qabliyah kan? Argumen mazhab Hambali. Mana ada qabliyah? Nabi di kamar. Habis itu Nabi naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru azan. Mana ada qabliyah? Kata mazhab Hambali. Dibantah mazhab Syafi'i. Nabi qabliyah di kamar apa di masjid? Nabi itu qabliyah di kamar. Jadi sebelum naik tadi Nabi udah qabliyah duluan.
Dan sahabat banyak memperbanyak salat sunat sebelum Jumat. Salah satu salatnya adalah qabliyah. Waktu Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang laki-laki berdiri. Datang laki-laki duduk. Disuruh Nabi, qum, tegak, salli rak'atain, salat sunat 2 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, yang Nabi suruh salat itu qabliyah Jumat. Nah, jadi tentang qabliyah Jumat, menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Menurut mazhab Hambali tak ada qabliyah Jumat. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer. Tengok detail. Saya mazhab Syafi'i, maka saya pakai qabliyah Jumat. Saya tak pernah mondok. Sekarang ingin rasanya paham bacaan Quran ketika saya baca. Apakah dengan tafsir Quran bisa membantu saya memahami Quran lebih? Adakah kitab rekomendasi untuk orang awam? Beli Quran terjemah potong-potong, terjemah per kata. Habis itu yang di bawah ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada tajwidnya, ada terjemah per kata, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada Quran. 5. Bagus, cukup. Jangan terlalu detail. Kita ini sama macam bawa mobil. Asal dah mau dia jalan macam bawa motor. Asal dah bisa jalan masuk gigi dah cukup. Tak perlu kita tahu detail betul mana. Karena kalau begitu susah agama ini. Saya pakai motor, asal udah tahu cara hidupnya, masuk gigi, jalan, udah cukup. Tak perlu saya tahu proses kemana pergi bensin ini, kok bisa berputar ban ini. Tahu terjemah, tahu, udah cukup. Paham. Supaya jangan sampai salah masuk gigi.